katanya udah masuk gugatan dan sudah dibenarkan juga. Mungkin dari Mbak Anggi sendiri gimana? Ini ya, saya jelaskan di sini bahwa saya itu ditinggal sama Ferry waktu seminggu sebelum Lebaran. Dan dia sendiri yang bilang dia meninggalkan saya, terserah sama kamu, saya mau pergi, kamu mau ngapain, mau marah sama saya, terserah. Dan dia tidak balik-balik lagi ke rumah saya. Saya pikir itu udah merupakan itu suatu talak, perpisahan. Karena dia tidak menghubungi saya sama sekali. Kecuali dia pas Lebaran, dia hanya WA saya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Berarti Gitu. bisa dibilang dari sebelum Lebaran. Belum Lebaran, dan dia pergi dari rumah saya dalam keadaan sehat walafiat, dan dia pergi jam 12 malam, ada saksinya orang rumah saya gitu kan. Ya saya mau nggak mau saya juga ikhlas karena saya memang lagi sakit benar-benar waktu itu. Mbak, dalam arti sebelumnya memang sudah renggang cekcok segala macam Pak, atau apa nih kok tiba-tiba pergi dari rumah? Saya tidak ada cekcok sama sekali sama Ferry, cuman memang keadaan dari saya yang kena stroke ini, saya tidak bisa berjalan dan saya di tempat tidur aja, dan kaki saya susah digerakkan, dan mungkin Ferry ngelihat saya sedikit malu ya, atau merasa aduh mungkin berat kali ya untuk menemani saya. Jadi dia bilang saya nggak bisa sama kamu, saya mau pergi dari kamu. Saya sebagai orang sakit saya mau ngomong apa? Saya ikhlaskan. Ya udah terserah kamu, silakan boleh pergi. Nah dia bilang saya bawa semua baju saya, silakan. Saya pinjam koper, ambil aja. Saya bilang gitu. Ya, udah gitu dia pergi memanggil taksi waktu itu ya. Ya udah. Saya mau ngomong apa? Saya berdiri pun nggak bisa. Saya benar-benar di tempat tidur. Jadi saya pikir waktu itu udah jatuh talak ya. Karena dia pergi benar-benar langsung pergi, tidak ada sama sekali yang namanya berantem atau apa. Malah sehari sebelumnya saya pikir tadinya dia udah baik sekali sama saya. Dipanggil anak yatim sama orang masjid yang dekat rumah saya di Bangka 1 ya. Saya pikir ya Allah baik banget dia, manggil Ustadz untuk doain saya. Saya pikir gitu. Ternyata itu cuma terakhir ya. Waktu itu pun saya juga yang lagi sakit, saya ngurus semua cateringnya untuk persiapan anak yatim. Semuanya saya, padahal saya lagi sakit, benar-benar sakit. Jadi dia hanya ngundang orang masjid, tapi dia tidak ada tanggung jawabnya. Dan besoknya langsung dia bilang saya mau pergi, ninggalin kamu. Alasannya Mbak? Ya, sana dia bilang terserah kamu mau ngomong apa sama saya, mau marah juga terserahkan. Saya udah gak kuat ngelihat kamu begitu, karena saya sakit. Malu mungkin ya, pikir saya. Malu karena saya nggak bisa jalan. Ya. Terus akhirnya Mbak gugatan cerainya sendiri Nah setelah dia pergi itu, karena kan saya hanya berdua sama anak saya di rumah, tidak ada pembantu, semuanya udah di ferry suruh pulang, supir tidak ada, semua tidak ada. Saya kaget ya, saya bingung. Saya berinisiatif, jadi saya pakai telepon, saya panggil polisi Mampang, terus ada polisi juga bekas ajudan om saya, tolong untuk jagain saya di rumah karena saya juga ngeri ya, karena hanya berdua aja di rumah. Mbak, tapi kan yang kita tahu dari berita beredar, Mas Ferry sendiri juga kondisinya sedang sakit. Nah saya nggak tahu Ferry sakit ya, waktu dia pergi dari rumah saya dia sehat walafiat, dan setelah Lebaran pun dia WA saya, dia sehat ya. Dan begitu saya masuk Pasdu, saya iseng, saya masukin di Instagram, dia kaget, dia bilang sama saya, kamu udah sehat ya, katanya gitu. Nah dia pengen datang ke rumah saya, cuman waktu itu saya lagi capek banget ya. Saya bilang, aduh nanti aja deh, saya bilang gitu sama dia. Nah saya lihat dia tidak ada sakit ya. Kalau memang dia sakit belakangan saya nggak tahu, karena waktu setelah saya pikir dia tidak datang, saya berniat memang saya mau pisah aja, karena tidak ada hubungan sama sekali gitu loh ya. Mungkin dia agak kecewa karena saya benar-benar sakitnya parah. Tapi kalau dari pihak Mas Ferry sendiri justru mengatakan bahwa dia justru sedih banget karena dia dibilang sakitnya itu cuma acting, dan actingnya dibilang gak bagus. Apa benar begitu Mbak? Maksudnya Oh itu bohong ya, fitnah. Saya tidak bilang begitu. Saya waktu diwawancara, saya cuma bilang kita memang suka bercanda sih. Ferry itu kadang-kadang kalau pergi kadang sakit, tahu-tahu sembuh, ketawa gitu. Saya nggak pernah bilang nuduh gitu ya. Mungkin salah persepsi di sini. Tolong saya jangan difitnah terus.
Saya udah benar-benar sakit dibandingin Ferry. Ferry itu sakitnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya dibanding saya. Bisa ketemu sama dokternya sendiri, Profesor Misbah atau siapa, saya bisa menjembatani semuanya. Biar semuanya jelas ya. Kalau orang sakit itu kayak saya, dirawat di rumah sakit. Ya. Diinfus ya. Biar kamu tahu kalau dia kan tidak di rumah. Kalian bisa pikir sendiri. Mungkin memang COVID, tapi saya waktu COVID pun saya dibawa ke rumah sakit. Ya, yang perlu tahuin nanti kalian bisa ketemu langsung sama dokternya atau rumah sakit yang didatangi. Bener nggak dia sakit apa? Kalau memang sakit saya doakan semoga cepat sembuh ya Ferry. Udah capek saya juga. Tapi selama ini kondisinya selama sama Mbak Anggi sampai dia memutuskan untuk keluar rumah dalam keadaan sehat. Demi Allah dia sehat walafiat. Masih banyak sih yang dibicarakan. Dia bilang dia mau pergi dari saya. Saya nggak punya daya apa. Saya pasrah sama Allah. Tapi saya punya niat saya mesti sembuh. Saya berikhtiar tiap hari saya panggil fisioterapi ke rumah saya. Punten Mbak Anggi sendiri mungkin kondisinya kalau boleh tahu sakitnya sendiri sakit apa Mbak? Saya kena stroke bagian kaki sebelah kanan dan tangan sebelah kanan. Yang kena saya stroke kiri. Itu bisa dicek semua sama Prof Yusuf Misbah dan saya juga ke dokter Terawan. Semua sih jelas saya sakit, ada data di rumah sakit. Kalau Ferry coba dia tolong kalau memang dia sakit, tolong tunjukkan rumah sakitnya mana dan beritahu ke semua orang kalau memang dia sakit seperti saya. Kalau saya ada rekodnya semua dan saya masih dalam masa perawatan yang saya masih tetap dengan Prof Yusuf Misbah. Bisa ditelepon kok, Prof juga bersedia untuk bicara. Nah, tapi selama Mbak Anggi dalam kondisi sakit ini sendiri, Mas Ferry ini gimana mendampingi kah? Atau? Ya Ferry itu dulu ya sebelum, jadi Ferry itu waktu saya kena stroke, dia memang bantuin saya. Tapi udah gitu. Merawat Mbak, karena kan yang dia akuin dia merawat. Dia merawat hanya sebentar saja ya, waktu saya di rumah sakit. Begitu saya di rumah, dia punya ulah sama saya. Dia tidak ngurusin saya di rumah. Sementara di rumah saya semua pembantu tidak ada. Sampai dia bilang dia mau rawat saya sendiri. Saya lihat dia tidak merawat saya. Saya pikir saya punya uang, saya perlu suster. Saya hire suster. Saya kamar suster, pembantu semuanya. Tadinya tidak ada satupun orang di rumah saya. Karena dia tidak menjaga saya, mengurus saya. Saya pikir saya harus ada orang yang merawat saya. Dan saya lihat memang waktu itu dia kerja nonton doang. Sampai saya jatuh di kamar, saya bilang sama dia, kamu mendingan pergi. Kalau kamu tidak merawat saya, jangan dekat saya. Saya bilang gitu. Nah di situ gelagapan. Terus terang saya sih kasihan kalau saya cerita apa yang sebenarnya dia lakukan. Tapi saya tidak mau buka di sini. Saya lihat memang dia tidak mengurus saya sama sekali. Ya, dia pergi langsung ke rumah ibunya, ke rumah mami. Karena Ferry itu sering kabur ke rumah ibunya, tidak saya usir, ya. Dia pergi sendiri, itu ada buktinya semua. Saya juga punya rekamannya. Tolong jangan dibohongin semua. Dibilang saya ngarang-ngarang ya. Jangan sampai nanti semua terbukti semua kesalahannya dia. Ya. Dia memang kayak anak kecil suka kabur dari rumah. Dia bukan seorang pemimpin atau suami yang baik, saya pikir. Apa-apa ngabur. Ya saya cuma jelasin gitu aja. Sorry sebelumnya, mungkin ini kan perjalanan kalian sama rumah tangga juga, perjalanan cinta sudah cukup lama, 12 tahun bisa dibilang. Sampai akhirnya sekarang seperti ini, Mbak Anggi sakit dan dia juga mengaku sakit, tapi cekcok seperti kayak dia kabur-kaburan itu sebenarnya awalnya karena apa Mbak? Jadi gini ya, Udah mulai karena apa? saya itu ya gini. Sebenarnya kita memang rumah tangga udah lama. Karena saya punya perusahaan sendiri, saya sibuk sama kerja saya sendiri. Ferry pun demikian, ya. Dan kebetulan jam kita berbedaan, ya. Dia artis, kadang syuting, kadang enggak. Jadi di rumah aja kebanyakan ya. Nah, udah gitu, ya karena kita tuh kebetulan anak kita dua-duanya di luar negeri. Jadi kita hobi jalan-jalan, ya. Mungkin kita karena terlalu hanyut dengan perjalanan kita ya. Kita fun-fun aja gitu ya. Dia pikir hidup kita nggak nyangka akan ada pandemik, ada apa gitu kan. Ya. Akhirnya udah ya, jadi semuanya seneng lah namanya gue jalan-jalan ya. Saya juga pikir saya juga happy, Ferry juga happy. Ya udah gitu.
Dan sampai ibunya pun kita ajak kok, saya ajak semuanya, keluarganya Tapi juga. sampai akhirnya kok jadi renggang itu mungkin pemicu awalnya karena apa? Ya, Dari faktor ekonomi kah atau mungkin ada faktor orang ketiga kah atau seperti apa? kalau orang ketiga sih nggak ada ya, saya bilang. Ya mungkin ini dari Ferry-nya sendiri ya, karena tidak dapat apa syuting ya. Saya sampai minta-minta ke semua direktur TV, tolong dong suami saya syuting. Karena saya lihat dia nggak ada syuting, kerja tidur terus di rumah, ya kan. Kasihan apa yang mami bilang, tolong dong Ferry, tolong dong Ferry. Ya kebetulan saya di dunia advertising, saya punya teman relationship, saya minta tolong sama orang sampai dia dapat syuting gitu loh. Akhirnya dia syuting. Memang Ferry itu yang nggak tahu ya, memang waktu itu lagi susah kali ya. Saya juga ngerti ya. Jadi bisa dibilang ada faktor ekonomi sendiri. Kalau faktor ekonomi sebenarnya enggak ya, semua faktor ekonomi sih udah tercover ya. Saya juga cover kok itu semua. Saya juga nggak pernah minta nafkah sama dia ya, bulanan apa, bukannya saya sombong. Emang saya lihat juga dari dia tuh kurang motivasi ya di sini. Nah, nggak tahu saya salah ngomong atau enggak. Jadi saya pikir yang penting fun-fun aja buat saya, yang penting dianya baik buat saya. Semuanya bisa kita bisa sama-sama seneng ya kan, sama-sama sesuai lah gitu. Saya pikir nggak masalah buat saya. Berarti bisa disimpulkan pemicu awal yang membuat akhirnya renggang dan sampai sekarang jadi seperti ini Karena Ferry jarang ada kerjaan. Iya, jarang ada kerjaan untuk syuting. Dia kebanyakan nganggurnya. Jadi kebanyakan tidur mungkin pikirannya kusut ya. Saya pikir ya. Tapi dengan tidak adanya job itu, kalau dari Mbak Anggi sendiri, personally, Kalau buat saya sih Menerima saja. nggak masalah. Saya terima aja. Selama dianya baik buat saya tidak apa-apa. Kan saya pikir dia juga bisa ke kantor saya ya, gitu. orang ketiga nggak ada ya Mbak ya? Tidak ada ya. Tapi saya juga pikir ya nggak ada apa-apa sih ya, gitu. Nih, tapi justru kemarin tuh Mas Ferry menyangkal kalau dia meninggalkan sang istri ketika lagi sakit, gimana? Nah, saya nggak tahu ya, cuman Allah yang tahu kalau apa yang dia omong ya. Saya sih terus terang waktu itu, terus terang kalau dia bohong atau enggaknya, itu bulan Ramadan ya. Dimana orang kalau membohong itu kan Allah yang akan kasih. Pas Ramadan kan, Tapi ya. dia mengakui justru dia yang merawat Bang di saat sakit. Ya, kalau dibilang dia ngerawat ya, dia ada suster. Tapi dia jauh-jauh dari saya.